Bab 094. Davian mendorong bingkisan itu ke tangan Din dengan tegas. Ambil saja, Bang. Kalau Mbak Aza terima, biarkan dia yang buka. Bilang saja ini simbol persetujuan untuk terus berjuang jadi suami yang pantas buat dia. Din menatap adiknya, terdiam. Namun, Davian tidak memberi celah untuk protes. Di bandara nanti, ungkapkan isi hatimu, Bang. Jangan takut. Aku bantu doa, ucap Davian lagi sambil menepuk pundak kakaknya dengan penuh keyakinan. Dia kemudian mundur perlahan, meninggalkan Din yang masih memegang. 62. Bingkisan itu dengan ekspresi bimbang. Din menghela napas panjang. Dia tahu, kesempatan ini mungkin yang terakhir. 63. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Azarin memilih diam. Matanya terpaku pada pemandangan kota Dubai yang berselimut sinar mentari pagi. Jalanan yang cerah itu terasa seolah menyapanya untuk terakhir kalinya. Ya, mungkin ini adalah kunjungan terakhirnya ke negara megah ini. Tak ada alasan yang cukup kuat untuk kembali ke sini. Waktu berlalu tanpa terasa, hingga mobil yang dikemudikan Din berhenti di area pemberhentian khusus depan bandara setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit. Din, dengan kemeja putih yang terkesan rapi namun sederhana, segera keluar dari mobil. Dia berjalan ke sisi Azarin dan membuka pintu untuknya. Azarin yang tengah melamun terhenti sejenak. Sikap gentleman Din membuatnya terpaku sesaat sebelum akhirnya dia menghela napas dan melangkah keluar dari mobil. Tanpa banyak kata, Din segera menuju bagasi untuk mengeluarkan koper dan barang bawaan Azarin. "Za, tunggu sebentar ya. Aku mau parkir mobil dulu," katanya sambil melirik arloji di pergelangan tangannya, menyadari tempat pemberhentian tak boleh terlalu lama. Azarin hanya mengangguk pelan. Dia menepi ke sisi jalan, memastikan tidak menghalangi orang-orang yang berlalu lalang. Sembari menunggu, tangan Azarin sibuk memeriksa tiket pesawat dan paspor yang digenggamnya. Matanya menelusuri detail-detail di kertas itu, seolah mencari ketenangan di tengah hatinya yang bergejolak sedih, mengingat Alina. Dari kejauhan, Din muncul dengan langkah tergesa, membawa sebuah paperbag merah muda di tangannya. Udara pagi yang segar di pelataran bandara terasa mengiringi langkahnya. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan keseriusan. Dalam hitungan menit, dia sudah berdiri tepat di depan Azarin. Azarin, yang sejak tadi tenggelam dalam lamunannya tentang Alina, sama sekali tidak menyadari kehadiran Din hingga suara lembut, tetapi tegas itu memecah kesunyian pikirannya. "Za, maaf lama," ucap Din, suaranya terdengar tulus dan sedikit berat, seolah dia merasa bersalah. Azarin tersentak. Pandangannya terangkat sejenak, bertemu dengan tatapan Din sebelum dia segera menunduk kembali. "Tidak apa," balasnya lirih. Tanpa basa-basi, Din menyodorkan paperbag merah muda itu. Tindakan yang mendadak membuat Azarin terpaku. Tangannya mengepal di sisi tubuh, sementara tatapannya terfokus pada pemberian di hadapannya. "Za," ucap Din dengan nada serius, "aku tidak memaksamu menjadi istriku. Tapi kalau kamu mengizinkan aku berjuang untukmu, tolong terima ini. Kalau tidak, tolak saja." Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan kecanggungan. Azarin terdiam, menatap paperbag itu seolah-olah benda kecil itu mengandung beban sebesar gunung. Perasaannya bercampur aduk antara ragu, haru, dan rasa takut yang sulit dia pahami sendiri.
Din menarik napas, kemudian melanjutkan, aku akan ke Indonesia. Aku ingin menunjukkan kesungguhanku, tapi aku juga tahu, ini semua adalah keputusanmu. Jika aku tetap tidak bisa meyakinkanmu, atau, jika di tengah perjalanan kamu bertemu seseorang yang lebih baik dariku, aku berjanji, aku akan ikhlas. Hanya satu yang aku minta, kesempatan. Kata-katanya menggema dalam pikiran Azarin, meski suara riuh di bandara dan panggilan dari pengeras suara terus berdengung di sekitar mereka. Din tetap berdiri teguh, uluran tangannya yang membawa paperback itu masih menunggu jawaban. 64. Azarin perlahan mengulurkan tangannya. Dengan gerakan ragu, dia menerima paperback itu. Saat itu, seluruh tubuh Din terasa lebih ringan, beban yang selama ini menghimpit hatinya seolah terangkat. Senyum lebarnya tak tertahan, matanya berbinar. Jika bukan karena tempat umum, mungkin dia akan melompat kegirangan. Azarin menunduk lagi, suaranya terdengar lirih, hampir tenggelam dalam keramaian. Aku permisi dulu, ucapnya canggung, lalu segera menarik kopernya dan melangkah menjauh. Namun, setiap langkah terasa berat seolah tak lagi berpijak di lantai. Hatinya berdesir, jantungnya ikut berdebar. Za, tunggu aku, ya. Suara Din yang sedikit lebih nyaring menyusul dari belakang. Namun, Azarin tetap melangkah, terlalu malu untuk menoleh. Terima kasih sudah mengizinkan aku berjuang, tambah Din, suaranya terdengar tulus hingga menusuk ke hati Azarin. Sampai ketemu, Za. Azarin tak membalas. Langkahnya terus menjauh, hingga akhirnya tubuhnya menghilang di pintu pemeriksaan. Din berdiri di sana, menatap kepergian Azarin dengan hati yang penuh harapan. Tangannya terkepal di udara, senyuman lebar menghiasi wajahnya. Bismillah, ya Allah. Gumamnya girang. Kekek. Setelah menyelesaikan prosedur dengan maskapai, Azarin akhirnya duduk dengan tenang di pesawat. Suasana di kabin terasa tenang, hanya suara samar pramugari yang terdengar di latar belakang. Azarin menatap keluar jendela, memperhatikan langit biru yang cerah sambil menghela napas panjang. Bayangan Alina tiba-tiba muncul di benaknya, menghantarkan kenangan semalam. Alina sayang sama bunda. Jangan tinggalin Alina, ya, bisik gadis kecil itu saat memeluknya dengan tangan mungilnya. Kalimat itu terasa begitu nyata, seperti masih terngiang di telinga. Namun, nyatanya dia menjadi orang yang jahat dengan membohongi Alina. Maafkan bunda, nak, bisiknya dalam hati, matanya terpejam sejenak, menahan emosi yang mulai mengalir. Sesaat kemudian, pandangan Azarin kemudian jatuh pada paperback merah muda yang masih terletak di pangkuannya. Tanpa berpikir panjang, dia membuka isinya perlahan. Namun, dalam sekejap matanya terbelalak saat melihat sebuah kotak ponsel keluaran terbaru dengan logo Apple tergigit yang ikonik. Di permukaannya, tertempel sebuah catatan kecil bertuliskan, "Jangan dikembalikan. Jangan diabaikan. Dipakai, ya, Za." Azarin terdiam. Perasaan haru menyeruak begitu saja. Din selalu tahu cara membuat hatinya berdebar. Dia kembali menyimpan kotak ponsel itu, tetapi matanya tertuju pada kotak merah berukuran sedang, yang terbalut pita putih di dalam paperback. Dengan hati-hati, Azarin membuka kotak tersebut. Namun, lagi dan lagi dia dibuat terkejut melihat isi di dalam kotak, terdapat sebuah Al-Quran beserta tasbih. Dia teringat Al-Quran ini sempat dia lirik di sebuah toko saat berkunjung di Madinah. Dia tak membeli saat itu,
dikarenakan harganya cukup mahal. Masya Allah, gumamnya. Dia mengambil Al-Quran tersebut, dan dicium dengan takzim. Tak menyangka Din akan memberikan Al-Quran yang sangat diinginkan. Namun, dia kembali dibuat terpana adalah setumpuk foto yang juga ada di dalam kotak Al-Quran. Meletakkan terlebih dahulu Al-Quran di meja kecil pesawat, lalu mengeluarkan foto-foto itu satu persatu, memperhatikan setiap gambar dengan saksama. Ada foto dirinya bersama Alina di Burj Khalifa, di Masjidil 65 Haram, saat memberi makan burung merpati, dan momen-momen kecil lainnya. Namun, ada hal yang berbeda di setiap momen foto tersebut, yaitu keberadaan Din yang menatapnya dari kejauhan, seolah merasa bangga melihatnya bermain dengan Alina. Tanpa sadar, sebuah senyuman kecil muncul di wajah Azarin. Hangat. Perasaan yang tak pernah dia duga kembali hadir. Azarin menyimpan kembali semua barang-barang ke dalam paper bag dengan rapi. Tatapannya kembali terarah keluar jendela pesawat yang kini melaju di atas ketinggian, menatap gumpalan awan putih tampak seperti hamparan kapas, seolah bisa digapai hanya dengan merentangkan tangan. Dia menghela napas panjang, menyandarkan kepala ke kursi dengan nyaman, mencoba memejamkan mata. Namun, baru saja kelopak matanya menutup, ingatan tentang sosok Jenderal dan Alea, dua nama yang akan dia temui kembali di Indonesia, muncul tanpa diminta. Bayangan wajah mereka berputar di kepalanya seperti potongan adegan film yang sulit dihentikan. Dadanya mendadak terasa sesak, nyeri yang sudah lama dia coba redam perlahan kembali menyeruak. Astagfirullahalazim, gumam Azarin lirih, tangannya terangkat mengusap wajahnya yang berbalut cadar. Jantungnya mulai berdebar kencang, tak karuan. Semoga saja aku tak perlu bertemu mereka dulu. Aku belum siap, lirihnya dalam hati, berusaha menenangkan gejolak yang tiba-tiba muncul. Azarin mencoba kembali fokus pada pemandangan di luar jendela, mencari ketenangan di tengah perjalanan panjang ini. Namun, rasa gugup itu tetap menyelimuti, seperti angin yang tak kunjung menerpa. Setelah menempuh perjalanan udara selama lebih dari 8 jam dari Dubai ke Jakarta, akhirnya pesawat mendarat dengan sempurna di tanah air. Azarin melangkah keluar dengan tenang, bergabung dalam antrean pengambilan bagasi. Hanya butuh sekitar 15 menit sebelum dia berhasil mengambil koper miliknya. Saat keluar dari area kedatangan, para pemilik jasa transportasi mulai menawarkan layanan mereka. Namun, Azarin hanya menggeleng kecil dan menolak dengan sopan. Dia memilih berdiri sejenak di luar bandara, menghirup udara malam kota Jakarta yang terasa berbeda setelah hampir 17 hari dia tinggalkan. Dengan mata terpejam, dia menikmati angin yang lembut menyentuh wajahnya, menerbangkan sedikit cadarnya, membiarkan semua hiruk-pikuk di sekitarnya berlalu begitu saja. Alhamdulillah, gumamnya penuh syukur, menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskan perlahan. Namun, kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Bayangan terakhir saat dia meninggalkan Indonesia tiba-tiba kembali menyeruak di benaknya, membawa serta perasaan sesak yang belum sepenuhnya hilang. Hatinya bergetar, seperti ada luka lama yang kembali tergores. Dia membuka mata perlahan, menatap langit Jakarta yang cerah dengan senyuman tipis, mencoba menyembunyikan gejolak batinnya. Bismillah, semoga aku lebih kuat kali ini, batinnya berbisik penuh harap. Dia pun segera mencari taksi yang akan mengantarkannya ke terminal mengingat hari sudah hampir malam. Niatnya kali ini, ingin tetap kembali ke rumah, karena tak mungkin malam ini, dia langsung mencari kontrakan.
Di terminal ya, Neng. Sopir tersebut kembali bertanya memastikan. Iya, Pak. Azarin mengangguk singkat, lalu kembali menatap keluar jendela mobil. Suara azan maghrib menggema mengisi waktu senja di langit Jakarta. Tetapi dikarenakan dia sedang datang bulan, sehingga memutuskan untuk tidak berhenti di masjid. 66. Berharap kali ini, di rumah hanya ada ibunya saja, mengingat hari terakhir sebelum kepergiannya, warga menolak keberadaan Aleya dan Jenderal. Di Dubai, pagi itu, Alina terbangun dan langsung mencari sosok Azarin di setiap sudut rumah. Namun, tak seperti biasanya, ia tak menemukan Azarin dimanapun. Ketika bertanya, Din dan seluruh penghuni rumah terpaksa berbohong, mengatakan bahwa Azarin kembali ke Indonesia untuk urusan mendadak, namun akan segera kembali. Meski begitu, kebohongan itu tak mampu menenangkan gadis kecil itu. Alina meraung sejadi-jadinya, hingga akhirnya diam karena kelelahan. Namun, dampaknya terasa jelas. Keceriaan yang biasa terpancar dari wajah mungilnya kini hilang. Dia lebih banyak terdiam, bahkan saat ditanya hanya menjawab dengan anggukan kecil. Wajah sembabnya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Bujuk dia dong," bisik Davian, menyenggol lengan kakaknya. "Kalau anakmu sendiri gak bisa kamu atasi, gimana mau ngerayu calon ibunya?" Din mendengus kesal. "Kamu gak lihat tadi? Dia terus menolak aku dan bahkan mengusir." Davian terkekeh kecil. "Ya, namanya juga perempuan. Harus sabar, Bang. Anggap saja ini latihan sebelum kamu bujuk Mbak Asa." Sementara itu, Alina tetap meringkuk di sofa, dengan Mahira yang tak henti membujuknya. Namun, semua upaya seolah tak berarti. Davian, yang bersiap ke bandara untuk penerbangannya ke Mesir, tak bisa menahan senyumnya meski prihatin. "Ayo, Bang, bujuk sampai dia mau ceria lagi. Kalau kamu berhasil dengan Alina, itu gambaran Mbak Aza luluh," tambah Davian sambil merebahkan tubuh di sofa. Din menggeleng pelan, tetapi diam-diam menyadari adiknya benar. Alina memang keras kepala, sama seperti Azarin, tetapi hati keduanya sangat lembut. Dengan langkah tenang, Din mendekati sang ibu dan duduk di sebelah Alina. Perlahan, ia mengusap kepala anaknya yang masih terdiam. "Alina masih marah sama ayah?" tanyanya lembut, penuh kasih sayang. Alina tidak menjawab, hanya menunduk dalam diam, memeluk boneka yang erat di tangannya. Tatapannya kosong, seolah dunianya kehilangan warna. "Ayah minta maaf, ya. Ayah janji bakal jemput Bunda secepatnya," lanjut Din dengan suara yang hangat dan menenangkan. Dia meraih tangan kecil Alina, mengelusnya dengan penuh perhatian. "Bunda lagi ada kerjaan, sayang. Alina harus ngerti, ya." Mendengar itu, perlahan bahu Alina menurun, menandakan egonya mulai melunak. Namun, tiba-tiba gadis kecil itu terisak pelan. Din tersentak, segera mengangkat tubuh Alina dan mendudukkannya di pangkuannya. "Alina, kenapa, sayang? Bilang sama ayah," ucap Din, mengangkat wajah putrinya agar bisa menatap mata sendunya. Mahira yang melihat adegan itu hanya bisa menghela napas, matanya berkaca-kaca. Dia paham betapa dalamnya ikatan Alina dengan Azarin, apalagi selama di Tanah Suci, gadis kecil itu hampir selalu bersama Azarin. "Bunda bakal kembali, gak?" Alina akhirnya bersuara, lirih, dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Din menarik napas dalam,
Hatinya terasa mencelos mendengar pertanyaan polos itu. Namun, ia tetap tersenyum lembut. Insya Allah, nak. Doakan bunda dari sini, ya. Supaya urusan bunda cepat selesai, dan dia bisa pulang. Meski dalam hati, Din tahu doa itu juga untuk menyelesaikan pergulatan hati Azarin.